Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Surat Saba surat yang ke-34 ayat ke-39. Kita terjemahkan terlebih dulu. Qul, katakanlah ya Muhammad, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, yabsutur rizqa, dialah yang menghamparkan, meluaskan, melapangkan rezeki liman yasha, liman, bagi siapa saja yang yasha, yang dia kehendaki, min ibadihi, daripada hamba-hambanya, wa yaqdirulah, dan dia juga yang membatasi, mengkadarkan atau menyempitkan rezeki itu bagi siapapun yang dia kehendaki. Wa ma anfaqtum, dan apa saja yang kamu anfaqtum, kamu infakkan, kamu nafkahkan, min syai', dari sesuatu apapun juga, fahuwa yukhlifuh, maka dia, itu Allah, yukhlifuhu, akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dia adalah khairur raziqin, sebaik-baik ia memberikan rezeki. Demikian kira-kira terjemah surat Saba, surat yang ke-34 ayat ke-39. Kajian kita hari Selasa subuh yang lalu tentang wakaf. Apa yang disebut dengan wakaf? Apa fadilahnya? Kemudian kemana saja sasaran wakaf, dan apa yang tidak boleh diwakafkan, telah kita sampaikan dari pada subuh yang lalu, di mana wakaf itu disebut juga dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah wakaf. Maka pagi hari ini kita sambung ayat yang kita baca sebentar. Pertama, kita pahami bahwa Allah adalah Ar-Razzaq. Salah satu nama Allah Ar-Razzaq. Orang terjemahkan ke dalam bahasa kita, yang maha memberi rezeki. Kata ulama-ulama yang memahami dan yang menjelaskan makna Ar-Razzaq adalah, Ar-Razzaq itu adalah dialah yang menciptakan rezeki dan menciptakan makhluk yang akan diberinya rezeki. Lalu dia pula yang menjamin rezeki, dan tidak ada yang tidak dijaminnya rezeki. makhluk-makhluk yang diciptakannya
ditanggung, dijamin rezekinya. Tidak akan mati seseorang manusia sebelum rezeki yang telah dijatahkan untuknya diterimanya semua, baru dia mati. Dan kemanapun orang lari menghindar, dia akan dituruti, akan diikuti oleh rezekinya. Itulah Allah yang banyak rezeki, sekaligus dia yang mengkadarkan rezeki. Ada yang dilapangkan, diluaskan, dimudahkan. Ada yang disempitkan, dibatasi rezekinya sesuai dengan ilmunya dan kebijakannya. Dia paling tahu siapa yang patut, siapa yang pantas rezekinya diluaskan, dilapangkan, dimudahkan. Dia juga Maha tahu dan juga Maha bijaksana siapa rezekinya yang dibatasi atau dikadarkan atau disempitkan. Karena Allah itu Al-Basit, Al-Qabid. Al-Basit yang menghamparkan, yang meluaskan, yang membentangkan, yang melepaskan. Basit lawannya Qabid, yang menggenggam, juga yang menyempitkan, yang menahan. Qabid. Jadi Al-Basitu Al-Qabid, Al-Qabidu Al-Basitu. Di samping dia yang melapangkan, meluaskan, memudahkan dan menyempitkan, mengkadarkan rezeki, dia jugalah yang membagi-bagi rezeki. Dia yang membagi-bagi rezeki kepada makhluknya melalui berbagai macam cara. Nah, kemudian di samping itu, sebagaimana yang kita tadi telah kita awali, bahwa Allah itu Ar-Razzaq, itulah Razzaq. Itulah Razzaq. Jadi bukan hanya memberi rezeki, pencipta rezeki, dan yang menciptakan makhluk yang akan diberinya rezeki. Kata orang-orang bijak, lebih dulu rezeki itu ada daripada yang akan memanfaatkan, memakai, menggunakan rezeki. Logikanya saja, logika sederhananya saja. Lebih dulu dunia ini Allah ciptakan daripada kita lahir. Itu logika. Anak-anak yang akan menyusu kepada ibunya, telah dulu ibunya dibikin oleh Allah dengan segala macam kelengkapannya. Lahir anak, baru air susu ibu ada. Sebelumnya tidak ada. Itu sederhana saja. Cuman rezeki termasuk takdir yang disangkutkan, dihubungkan, digantungkan kepada usaha. Di situ makanya kita berusaha. Rezeki adalah sesuatu yang digantungkan, disangkutkan kepada usaha. Makanya kita tidak boleh tidak berusaha, harus berusaha. Salah satu ayat yang sering dibaca, yang kita dengar, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah selesai dilaksanakan salat, maka bertebaranlah, intishar, bertebaranlah di muka bumi ini mencari rezeki dan karunia Allah. Barangkali acok kita dengar ayat, atau sering kita dengar surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62, gitu bunyinya. Fa idza qudiyatis shalah, apabila salat telah selesai dilaksanakan, fantashiru, ayat ke-10, maka intishar, bertebaranlah. Kalau bahasa awaknya mengarayok, mengarayang, mengekeh lah.
di muka bumi Allah ini. Wabtaghu, dan carilah, usahakanlah, min fadlillah, berbagai macam karunia yang telah Allah persiapkan. Jadi mencari rezeki itu disuruh. Tidak boleh kita habiskan waktu kita hanya untuk beribadah melulu di masjid terus menerus. Ada waktu-waktu kita beribadah, ada waktu-waktu kita untuk mencari ma'isyah. Jadi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Itu ayat salah satu dalil kita disuruh mencari rezeki. Cuman kita tidak dikasih tahu oleh Allah berapa rezeki yang dikadarkan, yang dijatahkan, yang diperuntukkan untuk kita dalam satu hari itu. Tidak tahu kita, dan tidak satu pun manusia yang bisa memprediksi berapa jatahnya dan kapan dia akan mendapatkan rezeki. Contoh sederhana sih, orang mengalih. Orang mengalih tidak tahu siapa yang kembali galihnya sehari itu. Dan jambara orang datang ke kadainya. Orang datang ke kadai ko nama nang kembali, nama nang kamago, nama nang cedik-cedik sina tahu. Bisa jadilah katutui kadai datang orang. Atau bisa jadi alum buka kadai datang. Nah, tahu. Yang penting kita disuruh berusaha itu berpahala. Bahkan seorang suami dengan niat yang benar keluar mencari nafkah untuk membelanjai, menafkahi keluarganya, maka itu langkah-langkahnya, kepenatan, kelesuan dan panik di alamnya, itu suatu pahala dan penghapus dosa. Sebagaimana seorang perempuan juga berusaha keras di rumah, memberisi rumah segala macam juga berpahala. Itu sebagai sebagai pengawali kaji kita tentang infak. Nah, balik ke kaji yang pertama cakap surah Sabah. Kul, katakanlah ya Muhammad. Ada perintah Nabi Muhammad kan, kul katakanlah ya Muhammad. Diperintah tertuju, terarah mula-mulanya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, apa yang akan dikatakan? Katakanlah ya Muhammad, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, Rabbi, Rabbku, Tuhan yang mencipta, yang memelihara, yang mengasuh, yang mendidikku, yang menjaga, yang mencukupi segala kebutuhanku, namanya Rabb. Dialah yang yabsutu, basata menghamparkan, membentangkan. Nah, termasuk ke dalamnya meluaskan, memudahkan. Yabsutu basato, membentang, menghamparkan. Seakan-akan rezeki itu sudah dihamparkan, sudah dibentangkan. Carilah. Allah yang yabsutu namanya basit. Basit, al-basitu. Katakanlah ya Muhammad, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku lah yang yabsutu, yang menghamparkan, yang membentangkan, yang meluaskan, memudahkan rezeki itu lima yasha, untuk bagi siapa saja yang dia kehendaki min ibadihi, daripada hamba-hambanya. Nah, jadi lupa tuh lima yasha itu tidak boleh lupa. Kenapa? Walaupun rezeki sudah terbentang, sudah terhampar, Allah menjamin rezeki, tetap dia penentunya,
tetap Allah yang mengqadarkan. Allah memetangkan rezeki, memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Iya, tapi berapanya tetap Dia yang tahu. Tidak bisa kita akuan. Rezeki sesuatu yang tidak bisa dimatematikkan, tidak bisa dikalkulatorkan. Rezeki dengan catatan rezeki bukan hanya gaji. Rezeki bukan hanya gaji. Karena ada istilah kini, yo kami ko gaji lah bakuan. Gaji lah bakuan, iyo itu gaji, tidak rezeki. Gaji itu termasuk rezeki. Tapi rezeki bukan hanya gaji. Rezeki karunia Allah, pemberian Allah. Duduk awak di situ kini ya, menengah gaji wak. Lalu mengerti kita, paham kita isi gaji, itu namanya rezeki. Rezeki namanya. Rezeki yang tidak berbentuk materi. Rezeki yang tidak berbentuk uang. Duduk pagi ko di Musajid Nurul Huda, menengang kaji, menengang ayat, surahannya, penjelasannya, apa tafsirannya, tatangko di kita, paham kita, dapat rezeki. Jadi paham itu rezeki. Kenapa? Bacalah doanya, warzuqna fahman wasi'a. Warzuqna, beri rezeki kami dengan kepahaman yang luas. Jadi orang yang tak paham-pahamnya, tak mengerti-ngertinya, tidak dapat rezeki. Intinya lain di sisi materi, tapi di sisi kepahaman tak. Jadi orang yang pahamnya luas, ilmunya dalam, wawasannya, rezeki. Jadi rezeki tidak boleh kita batasi adalah materi saja. Hujan juga rezeki. Dia yang menurunkan rezeki dari langit, hujan turun. Karena rezeki hujan turun. Hujan membasahi bumi, hidup tanam-tanaman sehingga manusia mendapat rezeki. Jadi gaji yolah bakuan, tapi rezeki tidak ada bakuan. Kami ko gaji apa rezeki lah bakuan ko, tidak rezeki itu. Nan bakuan ko gaji. Golongan A sekian, golongan B sekian, sesuai dengan pangkat jabatan status sertanya berapa itu. Pegawai. Gaji, rezekinya tidak ada manusia nama akuan rezeki, ya Allah. Cuman dek kita mengarahkan rezeki itu hanya kepada pitis, kepada gaji, kita anggaplah rezeki itulah diakuan oleh pemerintah. Tidak. Banyak rezeki-rezeki yang lainnya tidak tahu kita. Pitih gaji kita sekian juta sebulan, 2 juta, 2,5 juta, 3 juta, itu pitih tu. Pitih itu bagian rezeki. Tapi lupa kita kesehatan rezeki, kelapangan hidup rezeki, kemudahan khususan rezeki. Nama rizqan hasanah. Nah, kembali kita kepada ayat. Inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi. Tuhanku yang menghamparkan, membentangkan, meluaskan, memudahkan rezeki liman yasha' kepada siapa yang Dia kehendaki. Jangan lupa, kepada siapa yang yasha, liman kepada siapa yang Dia kehendaki. Dialah yang paling tahu. Dia yang paling tahu siapa-siapa rezeki yang dilapangkan, diluaskan. Dan yaqdirulah, yaqdir, mengkadarkan. Nah, kalau kadar kau bisa terjemah magaan rezeki. Rezeki lah bagaan yo, nama magaan rezeki insya Allah. Mengkadarkan
Magakkan. Qadarkan artinya menyempitkan atau membatasi. Jadi bagaimana pun orang berkuampe, bau sahu, mengerahkan segenap tenaga potensi yang dimilikinya untuk meraih rezeki, nah rezekinya tetap akan diperoleh sesuai dengan yang diqadarkan oleh Allah. Tiba berbentuk rezeki materi. Kita cuma disuruh berusaha, fantashiru fil ardi. Bertebaranlah di muka bumi, carilah berbagai macam usaha. Nah, tapi nan magaan. Bara yang diagaan Allah, asik itu nan diagiah, asik itu nan kita terima. Di situ pentingnya kita memahami itu, sehingga kita tidak akan mengupat, mengutuk, membanding-banding. Sebab yang menentukan kadar rezeki masing-masing adalah Tuhanku, Rabbi. Ada yang diluaskan, ada yang disempitkan. Kedua-duanya ujian. Jangan lupa. Dilapangkan, diluaskan, dimudahkan, disempitkan, dikadarkan, dibatasi rezekinya, kedua-duanya ujian. Maka jadilah orang kaya ujian bagi orang miskin. Orang miskin ujian bagi orang kaya. Sama dengan orang sehat ujian bagi orang sakit. Orang sakit ujian bagi orang sehat. Orang sukses ujian bagi orang yang gagal. Orang gagal ujian bagi orang sukses. Bagaimana ujiannya? Orang kaya, apakah dia bersyukur? Apakah dia ada berbagi? Sebab orang yang punya harta, rezekinya berupa harta, di situ ada hak orang lain. Apakah dia mengerti, paham? Di situ ada hak orang lain, namanya hakun, ada hakun. Wa fi amwalihim hakun. Dalam harta mereka ada hak orang lain yang harus diketahui bagi siapa saja yang dikasih oleh Allah rezeki berupa kelapangan tadi. Ada hak yang wajib, ada hak yang sunat. Yang wajib zakat, ini wajib kan? Di situ ada pula hak lain, ada wakaf, ada infak, ada sedekah. Ada nanti hak istri. Siapapun yang disuami, suami itu harus paham rezeki yang dicarinya itu untuk memenuhi kewajibannya selaku suami menjadi hak bagi istri. Jadi bagi setiap orang yang mendapat harta, para suami dia harus paham di situ ada hak orang miskin, anak yatim, karib kerabat kan begitu. Ada yang disempitkan rezekinya, itu pun ujian bagi orang kaya. Apakah orang kaya menghina, menjelekkan, melecehkan kepada orang-orang yang disempitkan rezekinya? Nah, ini dalam surat Kahfi sudah diceritakan ini. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahdihima. Surah Kahfi, berikanlah suatu contoh. Dua orang, satu Allah lapangkan rezekinya seluas-luasnya. Mempunyai kebun-kebun yang luas, ternak yang banyak, pekerja yang luar biasa. Yang satu lagi dikadarkan rezekinya. Ujian kedua, surat Kahfi. Kembali kita ke sini. Jadi ada yang yaqdirullah. Wa ma anfaqtum, ini lebih tertuju kepada orang yang dilapangkan rezeki. Wa ma anfaqtum. Wa ma dan apa saja yang anfaqtum kamu infakkan. Mereka juga infak kan? Infak adalah membelanjakan harta atau memberikan harta, namanya infak.
mentasarufkannya, memakainya, mempergunakannya untuk orang lain, infak. Mengeluarkannya, membelanjakannya untuk orang lain, infak. Kemarin sudah kita sebutkan, memberikan harta berapa saja, kepada siapa saja, untuk apa saja, namanya infak. Termasuk kepada istri infak, tapi namanya nafkah. Nafkah itu adalah barang yang dikasihkan nafkah, mengeluarkan nafkah, menginfak. Kalau bahasa awak kan mentun nafkah wajib. Suami berinfak kepada istrinya namanya nafkah, yang diberikannya itu nafkah. Dia memberikan itu berinfak, sesuatu yang diberikannya nafkah. Contoh, anggap kepiti, anggap sepiti. Uang yang saya kasihkan kepada istri nafkah. Kalau uang, tapi nafkah itu bukan hanya uang. Si A yang berikan nafkah namanya berinfak. 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 Jadi infak itu ada yang bersifat wajib. Salah satu wajibnya kepada orang yang berada di bawah tanggungan kita, seperti istri dan anak, namanya nafkah namanya lagi. Jadi orang awak namanya nafkah. Nafkah. Sekarang wa ma anfaqtum, dan apa saja yang kamu infakkan. Kelanjutan ayat 39. Dan apa saja yang kamu infakkan, wa ma anfaqtum min syai'. Min syai' itu sesuatu apapun juga. Apapun juga, sedikit atau banyak. Pokoknya itu kamu berikan, kamu infakkan. Min syai'. Tanpa disebutkan. Kalau bahasanya tidak ditarangkan, tidak dijelaskan, ana kamu berikan. Berarti umum maknanya. Betapapun sedikitnya, apapun yang kamu berikan, betapapun sedikitnya, apapun yang kamu berikan, dan kepada siapapun kamu berikan. Kita ulang. Apapun yang kamu berikan, berapapun yang kamu berikan, kepada siapapun kamu berikan. Selagi itu fi sabilillah, kan kalau sering kan itu dia orang infak fi sabilillah. Di kotak-kotak, di katidiam, atau di celengan-celengan, alai dibuat orang infak fi sabilillah. Kalau infak lah jelas kita nam fi sabilillah lah. Kalau secara bahasa arti fi sabilillah pada jalan Allah. Fi pada sabil jalan. Fi sabilillah pada jalan Allah. Tapi pengertiannya menurut para ulama-ulama, sebagian mereka menjelaskan pada jalan-jalan, yakni pada hal-hal yang Allah ridai, yang Allah suruh, yang Allah perintahkan. Namanya fisabilillah. Pada jalan-jalan, pada jalan maksudnya pada hal-hal yang memang kita disuruh, yang memang kita diperintahkan untuk menginfakkannya. Bernama dia fisabilillah. Termasuk untuk perang. Perang fisabilillah, termasuk untuk Palestina fisabilillah. Jadi fisabilillah maknanya selagi dalam hal-hal yang Allah ridai, yang Allah suruh, yang diperintahkan untuk memberikannya. Apa namanya? Infak fi sabilillah. Tapi infak fi sabilillah bukan hanya ke surau.
Bukan hanya ke masjid, enggak. Luaslah. Nama fisabilillah umum. Pada jalan apa saja yang telah diperintahkan dan telah ditentukan dan telah diarahkan. Bisa berupa wajib, bisa berupa sunat, berupa anjuran. Dan juga infak fisabilillah bukan hanya untuk perang. Itu salah satu. Kan? Berjihad fisabilillah bi amwalihim. Bi amwalihim itu termasuk infak fisabilillah. Fahuwa yukhlifuhu, maka dia, fahuwa, maka dia, maka huwa dia, dianya Tuhanku yang melapangkan, yang menghamparkan, yang meluaskan, yang memudahkan rezeki, yang menyamai rezeki, dia yukhlifuhu, dia akan menggantinya. Yukhlifuhu. Ko bahasa waknya tergantung kepada yakin. Tergantung yakin, iman. Yang disuruh itu berinfak orang beriman, semua orang beriman yang yakin. Bahkan ciri daripada orang bertakwa itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di awal surah Al-Baqarah kan? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Makin mantap keyakinan orang, makin teguh kuat kepercayaannya, dan makin kokoh keimanannya dalam hatinya, maka makin mau dia berinfak. Kenapa? Salah satunya adalah Allah akan menggantinya. Kok salah satu kan? Fahuwa yukhlifuhu, maka dia siapa? Dianya Tuhanku yang menghamparkan rezeki, dia akan yukhlifu, menggantinya. Nya apa yang kamu infakkan. Yukhlifuhu, menggantinya. Nya apa? Nya yang apa yang kamu infakkan, digantinya di dunia dan di akhirat. Begini penjelasan para ulama. Fahuwa ma yukhlifuhu alaikum fid dunya bi i'taikum ma huwa khair minhu. Maka dia akan memberikan gantinya kepada kamu jauh lebih baik dan lebih banyak daripada apa yang kamu berikan. Aku tergantung kepada iman. Dia akan mengganti karena dialah yang sebaik-baik khairu, sebaik-baik rezeki, sebaik-baik yang mengasih rezeki. Setiap pagi dalam hadis yang terkenal, hadis Bukhari Muslim, langsung kita kepada isinya saja. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalafan wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Kita terjemahkan, tidaklah para hamba berada di waktu pagi hari, ma min yaumi yusbihul ibad, tidaklah seorang hamba berada di pagi hari. Mereka ini kok kan pagi hari kan? Sia-sia hamba-hamba Allah yang berada di pagi hari selagi nyudik kan? Illa malakani yanzilani, melainkan pada pagi hari itu ada dua malaikat spesial yang turun kedua-duanya. Fayaqulu ahaduhuma, lalu salah satu daripada kedua malaikat itu berdoa.
doa malaikat makbul. Doa malaikat makbul, diijabahi oleh Allah, mustajab. Apa kata salah satu daripada malaikat itu? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti, a'ti, berikanlah kepada orang munfik, kepada orang yang berinfak pagi ini sampai nanti siang, khalafan, ganti daripada apa yang dia infakkan. Itu doa malaikat. Malaikat yang satu lagi berkata, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti, ya Allah, a'ti, berikanlah, mumsikan kepada orang yang menahan hartanya, tidak mau berinfak, tidak mau memberi, tidak mau menolong, baru membantu, dan orang cike. Mumsik kepada orang yang menahan-nahan, padahal ada yang hendak, ada yang akan diberikan, jadi tahan-tahan, dicike. Talafan, berikan kepada hartanya kebinasaan, hilang berkah hartanya. Kebinasaan. Kalau kebinasaan hakiki, hartanya habis. Ada-ada saja nanti cara hartanya keluar sehari itu. Ada-ada saja nanti cara hartanya keluar dalam sehari itu. Itu namanya talafannya hakiki. Harta cakap itu memang binaso habis, tidak jadi ujung pengkal. Ada mata talafan ko, kebinasaan, tidak ada berkah. Lagi pitih, tapi tidak berkah. Ado mako seso. Ado mako seso. Itu doa malaikat. Malaikat doanya makbul. Makbul. Nah, sekaitan dengan itu masih ada waktu sedikit. Sekaitan dengan itu, karena Allah sudah janji, itu tergantunglah kepada kita, oleh kan? Siapapun yang menimpa, Allah jamin. Allah menjamin untuk menggantinya dunia dan akhirat. Bagaimana cara Allah mengganti? Itu urusan Allah. Yang kita kaji urusan Allah. Kau baca doa Allah mengganti. Allah ini kan miliknya, punyanya. Dia jamin. Dalam hadis lain disebutkan begini bunyinya. Langsung saja kita kepada matan hadisnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya bani Adam, anfiq. Wahai anak-anak Adam, berinfaklah. Kalau kamu sudah berinfak, aku akan menginfakkan hartamu. Ya, berinfaklah kalian wahai anak Adam, aku pun akan berinfak kepada kalian. Berarti tergantung di kita. Kalau kita ingin berinfak dan ingin diinfaki oleh Allah, infakkan harta kamu dulu. Anfik, infakkan hartamu. Unfik, aku akan infakkan. Istilahnya ada nanti namanya tuntutan, ada jawaban tuntutan. Dituntut untuk berinfak, jawabannya nanti Allah akan mengganti apa yang kamu infakkan itu jauh lebih banyak. Jaminnya begitu. Kalau kamu berinfak, Allah nanti akan berinfak pula kepada kamu. Itu bahasanya situ. Kata Rasulullah kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal. Bilal itu kan mantan budak, orang hitam pekat, hidupnya susah. Kata Rasulullah kepada beliau, la takhsha min zil arsi iklalan. Hai Bilal, la takhsha, jangan engkau takut. Jangan engkau takut apa? Jangan engkau takut kepada zat yang memiliki, menguasai aras. Jika kamu berinfak nanti akan iklal. Engkau nanti akan dipersempit, akan berusaha menjadi miskin. Jangan takut. Iklal namanya. Apa iklal? Iklalan, jangan takut jika engkau berinfak nanti dimiskinkan oleh pemilik aras. Tidak. Pemilik aras Allah.
Makhluk yang terbesar di alam semesta kan aras. Pemilik aras telah menjamin jika engkau berinfak, engkau tidak akan miskin, digantinya. Nah, terakhir dalam surat Al-Baqarah surat yang ke-2 ayat 245 berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ya, surat kedua. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang meminjamkan kepada Allah, bahasanya pinjam. Artinya siapa yang berinfak, Allah sebut dengan meminjamkan kepada Allah. Siapa yang meminjamkan kepada Allah qardan hasana, pinjaman yang baik, hartanya baik, cara menginfakkannya juga baik, di samping niatnya baik, fayudha'ifahu lahu, maka Allah itu yudha'if, akan melipat gandakan lahu, untuk orang yang meminjamkan kepada Allah, adhafan katsirah, kelipat gandaan yang sangat banyak. Jaminannya begitu. Siapa yang meminjamkan kepada Allah, arti meminjamkan berinfak kepada orang lain, berarti kalian meminjamkan kepada Allah. Allah Maha Kaya. Karena Dia Maha Kaya, Dia ganti, tidak tanggung-tanggung nanti. Tapi caranya bagaimana? Infakkanlah dulu. Kalau kalian berinfak, berarti kalian meminjamkan kepada Allah. Meminjamkan kepada Allah. Kalau kalian berinfak, berarti kalian meminjamkan kepada Allah. Nah, Allah yang Maha Kaya, Maha segala-gala, punya segala-gala, mengatakan nanti Dia yudha'ifahu, maka Dia akan melipat gandanya, melipat gandakannya untuk orang itu, kelipatan ganda selamanya. Wallahu yaqbidu yabsutu li ilaihi. Allah nanti yang menyempitkan, yang melapangkan rezeki. Nah ini, jadi kaji kita pagi hari ini dapat kita tarik kesimpulan lah. Ya, dapat kita tarik kesimpulan. Berinfak itu diperintahkan. Satu, siapa yang berinfak, berarti dia telah sadar bahwa dalam hartanya ada hak lain. Tidak boleh kita menganggap apa yang kita peroleh itu punya kita semua. Kenapa? Karena disebutkan bahwa dalam setiap harta yang diberikan kepada kamu itu tertitip, tertompang amanah daripada yang memberi, itu Allah. Ada hak orang lain. Siapa orang lainnya? Banyak orang lainnya. Yang paling dekat, yang terdekat, yang paling dekat sampai meluas. Pokoknya ada hakun, ada hak orang lain. Kesadaran itu yang perlu dulu. Setiap kita menerima rezeki, pahamilah di situ ada hak orang lain. Kalau sudah sampai senisab, setahun dimiliki, ada hak wajib zakat. Tapi kalau tidak sampai zakat, nisabnya tidak sampai, tapi kita punya rezeki, ada hak orang lain di situ. Walaupun sapi pia, tahu sapi pia? Sapi pia kok sapi pia lah. Kalau roti dikuda, walaupun sedikit. Bahkan hak binatang pun ada di situ. Binatang makanya ke rumah kita, dia meminta-minta, ada haknya di kita, yang tidak kita kasih. Cuma kita cekik. Di kami kucing banyak datang, cuma lagi yang tak muah, hanya milih. Itu nak doa, tu boleh. Nah, doa lawak lagi, lawak panggang maco. Nah matah lah, nak bergoreng adun. Nah lumba goreng pun lagi. Lagi tak? Berarti kucing mantikan.
mantik. Banyak sero. Cuma kau campak orang ketampai amal ya. Alah, yang pentingnya meminta lah kita lagi nak muat tulisan itu nak ada di kami. Kalau awak nyanyi lagi lah. Lagi nak muatnya habis. Sebab siapapun yang datang ke tepi kita termasuk Iwan tanda ada di kita haknya. Kalau lagi haknya nak ketujuh dia kan mantikan juga. Boleh kan? Jadi kesadaran diri kita bahawa di harta yang ada di kita ada hak orang lain. Kemudian terakhir bahawa berinfak itu sebenarnya memancing yang lebih banyak. Berinfak itu kalau kita percaya sesuai dengan ayat-ayat itu, berinfak itu berarti kita memancing, mengumpat. Campak Allah beko padi gak sauncek ke sawah, diawali dengan ditebar, ditabur di semayan, pindahkan ke sawah. Secek sauncek, ya? Tahu sauncek? Sebiji akan tumbuh serumpun padi, dikatakan satu biji berbalas 700 kelipan. Matalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Pada hakikatnya kalau kita berinfak sebenarnya kita memancing untuk diberi yang lebih banyak. Ini salah satu cara mencari rezeki. Berikanlah untuk datang rezeki lain. Tetapi kau kan tergantung kepada keyakinan. Kau nak yakin nantilah. Kau mau upe-upe orang rumah kau. Kaji kita sampai situ pagi ini. Nanti insyaAllah kita lanjutkan. Yang penting jangan kita sampai dapat doa malaikat. Ya Allah, a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, berikan kebinasaan, kehancuran pada harta orang yang tidak mau menginfakkan harta. Berarti setiap pagi kita kena doa. Dua doa ni. Yang pertama doa malaikat meminta kepada Allah agar diberi ganti. Yang kedua doa agar dibinasakan harta kita. Minimal infak tu bagi anak belanja ke sekolah, atau membeli agung barih untuk sehari itu infak. Jangan kita anggap infak ku untuk orang lain itu kalau lebih ya. Kalau gaji pas-pasan, ikut belanja anak untuk sekolahnya, untuk biaya beli Hondanya atau biaya ojeknya, ikhlaskanlah itu untuk biaya belanja, beli pena. Tiba-tiba ini ikut beli bawang, beli tomat, beli lado. Itu infak. Ini kita tak infak. Infak kau tak harus kau orang. Cuma kalau lah panuh ada awak, jangan kawak aja. Kalau panuh awak, jangan kawak aja. Infak untuk orang lain. Kalau untuk keluarga lah selesai. Nanti ada pembagiannya dulu. Oh, infak untuk lain, tapi keluarga minta-minta itu tak. Meminjam-minjamkan kepada keluarga tak. Kan itu maka dibagi, ada infak wajib, ada infak sunat. Segitu malah kejiwa, sebab kita lah kepulang lah. Sama kepulang pak. Diakhiri, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.